Pace bene, masih di mea culpa. Siapa presiden pilihanmu? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab secara langsung. Meskipun tak tertahankan, mana tahu juga ada nanti yang menulisnya di kolom komentar. Orang bebas saja menulis apa yang dia inginkan. Tetapi video ini bukan dimaksudkan untuk berbicara terlalu jauh tentang politik praktis. Sekarang ini sudah mulai berseliweran berita tentang siapa presiden selanjutnya. Begitu ya. Hanya mau mengatakan dengan video ini bahwa sangat perlu sebenarnya pendasaran moral baik kepada mereka yang memiliki hak suara pasif untuk dipilih, juga hak suara aktif untuk memilih, atau serentak keduanya dimiliki. Mengapa saya pilih si Anu? Kan begitu ya. Atau mengapa tak saya pilih si Anu? Mengapa tak saya pilih salah satu? Karena kebebasan memilih itu adalah termasuk juga memilih untuk tidak memilih. Sebuah pilihan juga itu. Karena ada yang berkata, oh siapapun presidennya toh begini juga, toh saya harus bekerja untuk hidup saya. Ada yang berpikir demikian, tetapi dalam konteks yang lebih luas, toh suara kita berpengaruh, meski amat sangat kecil, tapi yang amat sangat kecil ini menumpuk menjadi berarti menentukan arah dari kebangsaan, begitu ya, hidup bersama, kenegaraan, hidup dalam pemerintahan yang tampak dalam peraturan-peraturan, undang-undang yang toh kita juga yang mengalaminya nanti. Ada yang berkata, saya memilih si Anu untuk menghindari calon lain yang berkuasa. Memilih bukan karena dia bagus, tetapi menghindari yang terburuk. Ada macam-macam pertimbangan, termasuk itu salah satunya. Nah, sangat penting menurut saya pendasaran sebelum mengambil keputusan untuk memilih itu. Dan memang sejauh ini referensi kita adalah media, dan media semakin kini, semakin sekarang, semakin tidak bisa dipercaya. Karena semakin gampang ditunggangi, semakin masif, semakin tersistem dia. Kalau orang ingin mengkampanyekan dirinya, hanya bayar sekian duit, sudah ada influencer yang membagikan ide, yang menuntun kita, yang membaca berita, yang membuka media sosial, mengarahkan pikiran kita, mengindoktrinasi tanpa kita sadari. Maka semoga yang terbaik, dan kita juga bertanggung jawab atas pilihan kita. Dan yang terutama adalah cita-cita mendasarnya. Mengapa ada pemilihan? Mengapa harus ada presiden? Kebahagiaan bersama, membentuk gereja, itulah membangun gereja. Dan menyangkut membangun gereja ini, saya pikir ada yang keliru ya. Dan saya pikir banyak juga melihat ini, tetapi tidak bisa membuat perubahan. Apa itu? Pendidikan sebenarnya hal yang sangat fundamental kalau ingin mengalami perubahan. Tindakan-tindakan yang dibuat selama ini melulu hanya kuratif. Kalau ada koruptor, dihukum. Sekarang ini perdebatannya disita hartanya. Tapi tidak preventif itu. Bagaimana supaya korupsi ini berkurang? Harus dibangun integritas orang-orangnya. Dan ini yang susah. Di mana ini didapatkan? Di pendidikan. Di mana pendidikan berlangsung? Di sekolah dan di rumah. Nah, di rumah sebenarnya diharapkan pendidikan itu dan diandaikan lebih kuat sebenarnya daripada di sekolah. Di sekolah itu meski banyak waktu di sana umumnya itu untuk hal-hal yang kognitif, meski pengetahuan memengaruhi juga karakter seseorang. Tetapi di rumah itu pendidikan menyangkut karakter itu jauh lebih banyak
diberikan, dan aplikasinya adalah di sekolah juga dan di tempat bermain. Kan termasuk siapa yang kita pilih, bagaimana kita memilih, itu termasuk juga ekspresi dari karakter kita. Mengapa ada massa ikut berdemo pada nilai yang dia tidak pahami? Karena daya kritis karakter itu memengaruhi. Nah itu dia. Maka saya pikir video ini sekedar berbagi pandangan saja, dan andai pun harus mengambil satu poin penting dari sini, sangat penting menginvestasikan kemajuan itu mulai dari sekarang, untuk prevensi, pencegahan, perbaikan itu. Maka persoalan korupsi, presiden yang berkuasa atau yang membangun, yang tidak otoriter, yang semua yang baik yang kita harapkan itu ditanamkan dari awal. Dan memang usia negara kita masih sangat muda, tetapi justru dalam kemudahan ini diharapkan sejak dini ditanamkan nilai-nilai baik dalam sistem. Semoga ada poin dari video ini. Dan saya pikir disinilah gereja berperan menyuarakan pandangannya. Bagaimana menjadi pemilih yang baik. Ikut terlibat dalam pembangunan meski rasanya sangat kecil efeknya. Tetapi di waktu yang sama memberi perhatian pertama-tama bukan pada yang di luar, tetapi di rumah. Pendidikan karakter itu untuk membangun bangsa yang baik berpengaruh itu. Dan itu sudah dirumuskan oleh para filsuf Yunani dulu, Aristoteles, Politeia. Unit terkecil dari masyarakat adalah keluarga. Kalau keluarga baik, masyarakat baik, pemerintahan baik. Kalau di keluarga buruk, masyarakat buruk, anarkis, tidak tahu taat, tidak tahu menghormati, tidak tahu mengikuti peraturan, ya pemerintahan buruk. Sangat masuk akal. Padahal keluarga dari point of view gereja kita adalah gereja kecil, parva ecclesia. Jadi konsep menggereja sebenarnya aplikatif untuk konsep bernegara, berbangsa. Dan itulah gereja sebenarnya, himpunan orang-orang ini. Tapi kita tidak dalam iman yang sama, maka susah mengarahkannya menjadi satu himpunan yang utuh.